Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 25 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, bahwa Engkau akan membebaskan mereka yang membutuhkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Preti Tampi. Kepada Ibu Preti, kami persilahkan. Judul renungan pagi kita pada pagi ini adalah Dia akan membebaskan mereka yang membutuhkan. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 72 ayat 12. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Sangat banyak orang sekarang ini benar-benar dibawa roh-roh jahat seperti orang yang dirayuk setan di Kapernaum itu. Orang yang berpisah dari hukum-hukum Allah sedang menempatkan dirinya di bawah kuasa setan. Banyak orang rusak karena kejahatan dan merasa bahwa dia dapat melepaskan diri semaunya. Tetapi dia semakin terpikat sampai didapatinya dirinya dikuasai oleh satu kuasa yang lebih kuat daripadanya. Dia tidak dapat melepaskan diri dari kuasa yang misterius itu. Dosa rahasia atau nafsu utama dapat menguasai dia sebagai tawanan yang sama, tidak berdaya seperti orang gila di Kapernaum itu. Namun kondisinya bukannya tanpa harapan. Allah tidak menguasai pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi setiap orang bebas memilih kuasa manakah yang ia kehendaki menguasainya. Tidak ada yang jatuh terlalu dalam, tidak ada yang terlalu keji, tetapi mereka boleh mendapatkan kelepasan di dalam Yesus. Tidak ada jeritan jiwa yang tidak diperhatikan walaupun itu gagal diungkapkan dengan kata-kata. Mereka yang setuju memasuki perjanjian dengan Allah tidak ditinggalkan kepada kuasa setan atau kepada kelemahan diri sendiri. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 72. Sementara menolong orang miskin dalam soal-soal materi, perhatikanlah senantiasa kebutuhan rohani mereka. Biarlah hidupmu sendiri menyaksikan kuasa pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan mencakup seluruh makhluk ciptaannya. Ia mengasihi mereka semua dan tidak membeda-bedakan, kecuali bahwa Ia merasa sangat iba terhadap mereka yang terpanggil untuk memikul beban-beban hidup yang paling berat. Umat Allah harus menghadapi pencobaan dan kesulitan. Tapi mereka harus menerima bagiannya dengan roh kegembiraan, mengingat bahwa bagi semua yang dunia lalai memberi, Allah sendiri yang akan memberikan pada mereka dalam kemurahan yang terbaik. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 174 dan 175. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Preti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan sesuatu yang penting sekali kita pahami. Mari kita baca kembali dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 354 paragraf 1, berbunyi, orang yang berpisah dari hukum-hukum Allah sedang menempatkan dirinya di bawah kuasa setan. Mengapa saat kita berpisah dari hukum-hukum Allah membuat kita berada di bawah kuasa setan? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 118 paragraf 1, dikatakan, tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil, atau Injil tanpa hukum.
Hukum itu adalah Injil yang dikandung, dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Hukum adalah akar, Injil adalah bunga yang semerbak dan buah yang dihasilkan. Artinya, hukum dan Injil tidak dapat dipisahkan. Keduanya satu. Karenanya menjauh dari hukum artinya menjauh dari Injil, dan Injil adalah tentang Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata tentang Injil dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 467 paragraf 3. Mereka menyadari bahwa Injil adalah satu-satunya penangkal dosa dan bahwa sebagai saksi Kristus, mereka harus memberi kesaksian tentang kuasanya. Hukum dan Injil adalah satu. Menjauh dari hukum sama dengan menjauh dari Injil, dan menjauh dari Injil artinya menjauh dari satu-satunya penangkal dosa, yaitu Yesus. Tidak heran bila kita menjauh dari hukum, kita berada di bawah kuasa setan, sebab kita tidak bersama Yesus lagi. Perhatikan apa yang Roh Nubuat katakan tentang Yesus dalam Selected Messages buku kedua halaman 106 paragraf 2. Kristus datang ke dunia kita untuk menyatakan karakter Allah, sebagaimana yang digambarkan dalam hukumnya yang kudus. Karena hukumnya adalah salinan karakternya. Kristus adalah hukum dan Injil. Jelas bahwa Kristus adalah hukum dan Injil. Menjauh dari hukum sama dengan menjauh dari Injil, sama dengan menjauh dari Kristus. Tidak heran mereka yang menjauh dari hukum Allah menempatkan diri mereka di bawah kuasa setan. Dan mereka yang berada di bawah kuasa setan sama dengan kerasukan setan. Renungan hari ini berkata, banyak orang rusak karena kejahatan dan merasa bahwa dia dapat melepaskan diri semaunya, tetapi dia semakin terpikat sampai didapatinya dirinya dikuasai oleh satu kuasa yang lebih kuat daripadanya. Dia tidak dapat melepaskan diri dari kuasa yang misterius itu. Artinya, dia sudah kerasukan setan. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 354 paragraf 1. Dosa rahasia atau nafsu utama dapat menguasai dia sebagai tawanan yang sama tidak berdaya seperti orang gila di Kapernaum itu. Kerasukan setan tidak harus seperti orang gila yang berteriak-teriak dan menoreh-noreh diri mereka. Kita semua yang masih memiliki dosa rahasia sama dengan kerasukan setan. Sebab oleh dosa rahasia itu, kita ditawan oleh setan dan akhirnya tidak berdaya. Tetapi kondisi kita bukan tanpa harapan. Allah Bapa bisa bebaskan kita dari belenggu setan tersebut, dari belenggu dosa rahasia melalui anaknya. Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 72 paragraf 2. Tidak ada yang jatuh terlalu dalam. Tidak ada yang terlalu keji, tetapi mereka boleh mendapatkan kelepasan di dalam Yesus. Orang gila itu hanya dapat mengucapkan kata-kata setan gantinya berdoa. Namun kerinduan hati yang tak terucapkan itu didengar. Tidak ada jeritan sukma yang tidak diperhatikan, walaupun itu gagal diungkapkan dengan kata-kata. Jadi, meskipun mulut orang yang kerasukan setan itu mengucapkan kata-kata setan, tetapi jeritan hatinya untuk kelepasan dari belenggu si jahat tetap terdengar oleh Yesus. Maka kebebasan menjadi bagian orang tersebut. Oleh karena itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama, halaman 269 paragraf 1. Alat yang dapat mengalahkan si jahat ialah alat yang telah dipergunakan Yesus mengalahkan setan. Kuasa firman Allah. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi jika kita rindu mengetahui dan melakukan kehendaknya, perjanjiannya akan menjadi milik kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku. Yohanes 8 ayat 32 dan 7 ayat 17. Oleh percaya akan perjanjian ini, setiap orang dapat dilepaskan
dari jerat kesalahan dan kuasa dosa. Siapakah kebenaran, saudaraku, dalam Tuhan? Ya, benar. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Karenanya Yesuslah yang memerdekakan kita. Tetapi Yesus dapat bekerja dalam hidup kita jika kita mengizinkan Dia mengendalikan pikiran kita. Dan kita semua pasti mau agar kita bebas dari belenggu setan dan merdeka di dalam Yesus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Engkau akan membebaskan mereka yang membutuhkan, mereka yang mau menyerahkan pikiran dan hidup mereka kepada Yesus. Sebab sering kami menjauh daripada hukum-Mu, sehingga kami berada di bawah kuasa setan. Tetapi kami masih punya harap. Meskipun mulut kami berkata yang lain, tetapi hati kami menjerit untuk kelepasan. Dan karenanya Yesus dengar, dan untuk itu kami boleh menerima keselamatan. Bila mana kami menerima kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, dan bila mana kebenaran itu menjadi milik kami, itulah yang memerdekakan kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, karena hanya oleh kehadiran Roh Kristus, kebenaran menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.